sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan berbicara tentang salib Kristus. Berbicara tentang salib Kristus adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita pikirkan dan kita harus imani secara bersama-sama. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 berkata demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mengapa? Sebab berbicara tentang salib selalu berbicara tentang kematian. Hukuman salib itu digunakan oleh raja-raja pada zaman dahulu, pada abad ke-6 sebelum Yesus lahir sampai kurang lebih abad ke-4 setelah Yesus lahir. Jadi para narapidana yang berhak untuk mendapatkan hukuman mati, mereka digantung secara sadis di atas salib dan dibiarkan mati dengan tergantung di atas kayu salib dengan darah mengucur di seluruh tubuhnya. Mereka ada yang dipakukan, ada yang dipakukan kaki dan tangannya, dan ada yang diikat. Tetapi salib Kristus, Yesus dipakukan pada tangannya dan juga dipakukan pada kakinya. Satu penderitaan yang sangat berat untuk setiap orang yang berada di salib. Yesus sangat menderita di salib. Dan ini adalah satu pertemuan di mana Allah dan manusia. Allah adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil, yang akan menghukum setiap pelanggaran. Yesus menanggung dosa saya, dosa kita semua, dosa umat manusia di atas kayu salib. Dari hal ini kita melihat bahwa ini adalah merupakan substitusi atau pergantian yang seharusnya saya dan saudara harus berada di atas kayu salib itu, tetapi Yesus telah mengambil alih hukuman itu dan memberikan pada dirinya untuk menggantikan kita semua. Saya akan berbicara mengapa ada kuasa di dalam salib. Di dalam salib ada kuasa karena melalui salib segala dosa kita diampuni. Puji Tuhan, dosa kita diampuni. Kita memiliki dosa yang terlalu banyak yang tidak mungkin bisa diampuni, tetapi oleh salib Kristus kita semua diampuni pelanggaran kita. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi kematian Yesus di kayu salib adalah menanggung segala dosa kita. Hal yang kedua, Yesus disalib. Apa yang dikerjakan oleh Yesus disalib? Yaitu surat hutang dosa kita dihapuskan. Jadi kita berhutang atas semua pelanggaran dan dosa kita. Tetapi setelah dipakukan di atas kayu salib, maka semua surat hutang kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan atau tidak lagi dihitung oleh Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa salib itu penting bagi kita? Karena salib mendamaikan manusia dengan Allah. Akibat dosa, akibat pelanggaran, manusia itu berada di bawah dosa. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Dia memberikan hidupnya untuk kita semua, dan terjadilah pendamaian pada kita semua. Hal yang ketiga yang harus kita ketahui bahwa salib membenarkan kita. Puji Tuhan, salib membenarkan kita, salib menguduskan kita, dan salib menyelamatkan kita semua. Puji Tuhan, ada 5 hal yang Yesus kerjakan untuk umat manusia. Pertama, Dia datang. Yang kedua, Dia mati untuk dosa kita. Yang ketiga, Dia bangkit membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Yang keempat, Dia naik ke surga, Dia pergi untuk menyiapkan tempat untuk kita semua. Dan yang kelima, Dia berjanji untuk datang kembali. 4 poin Dia sudah kerjakan.
tinggal satu hal lagi, dia akan datang kembali. Sebab itu, pegang teguh salib itu, sebab di dalam salib ada kekuatan Allah, kekuatan yang menyelamatkan, kekuatan yang menguduskan, kekuatan yang menghidupkan. Ada jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Haleluya!